Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama, jadi pertemuan perkenalan di mana yang akan kita pelajari adalah terkait dengan struktur data dan algoritma. Pembahasan materi akan berkutat pada bagaimana cara kita mengorganisasikan suatu data, dan ada juga algoritma yang kita pelajari seperti sorting dan searching. Tujuan dari perkuliahan ini adalah terkait dengan bagaimana cara teman-teman bisa mengimplementasikan teknik-teknik dasar untuk mengorganisasikan data, yaitu ilmunya yaitu struktur data, dimana pokok bahasannya ada for. For ini telah dipelajari pada semester sebelumnya, semester ganjil sebelumnya, yaitu pada mata kuliah dasar pemrograman dan algoritma gitu. Terus ada array juga sudah, kita hanya review saja di mata kuliah ini. Terus struktur, linked list, double linked list, stack atau tumpukan, terus queue atau antrean, tree, struktur data pohon, terus ada AVL tree. Jadi AVL tree ini pohon berimbang. Terus sorting, bagaimana cara mengumpulkan suatu data yang belum terstruktur gitu, agar bagaimana caranya data itu terstruktur. Ada searching, yaitu pencarian data, jadi bagaimana suatu data diperoleh dengan cepat dan efisien itu. Terus ada graph, terus bagaimana menelusuri suatu data yang berbentuk graph. Struktur data ini ya tadi di awal bahwa telah dijelaskan bahwa struktur data itu adalah suatu teknik untuk mengorganisasikan suatu data. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci, yaitu cara penyimpanannya, terus bagaimana cara menyusunnya sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Maksud digunakan ini ya bisa diakses kembali untuk menjadikan informasi selanjutnya. Dikatakan di sini bahwa struktur data itu bab yang sangat fundamental. Fundamental itu ya dasar sekali. Jadi semua jurusan mungkin yang terkait dengan informatika, ilmu komputer, apalagi ya teknologi informasi, sebenarnya mempelajari struktur data dimanapun kampusnya, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita punya kamus, misal kita pernah pegang kamus gitu kan, bahwa itu adalah suatu struktur data di mana ya dengan bentuk nyata ya. Jadi suatu buku yang berisi suatu kumpulan kata, namun dia sudah terstruktur. Bagaimana melihat terstruktur? Bahwa si kamus itu telah ditandai dengan huruf-huruf. Jadi misal huruf A, maka dia adalah suatu tanda bahwa A itu adalah yang sebagai penyimpan bahwa kumpulan kata yang berawalan A akan ditandai di bagian A. Begitu juga sampai selanjutnya. Dikatakan struktur data karena ya contoh kamus ini adalah sudah terurut itu dari abjad, itu dari A sampai dengan huruf Z, seperti itu. Lain halnya ketika kamus ini tidak terurut, misal kita akan mencari suatu kata car gitu kan, tapi dimulai dari huruf C, tapi kita tidak tahu bahwa kan kalau misal kamus itu sudah terurut, misal dari A, B, C gitu kan, udah tinggal kita telusuri dari A langsung ke B langsung ke C. Tapi ketika tidak terurut, mau C itu kata car itu berada di halaman berapa, di urutan keberapa, maka kita akan mencari cukup lama gitu kan, cukup sulit seperti itu. Nah, itu gunanya struktur data dalam dunia nyata. Terus juga bisa diibaratkan juga terkait dengan di sini adalah landmark atau peta gitu.
Misal di sini adalah peta Yogyakarta, bagaimana kita akan melusuri dari suatu lokasi ke lokasi yang lain itu. Nah, kita sering menggunakan Google Map. Nah, itu juga contoh struktur data di mana kita akan diarahkan kepada jalur-jalur yang mungkin mudah dilalui gitu kan, mudah dilalui dan jarak terdekat. Jadi si algoritma itu akan mengarahkan yang paling membuat kita mudah, yaitu paling cepat untuk kita sampainya, paling tidak ribet untuk nyampainya. Misal jalanan yang macet kita tidak direkomendasikan, sedangkan jalanan yang lengang atau lebar maka kita akan direkomendasikan ke jalan seperti itu. Si algoritma akan mengurutkan mana yang jalannya lengang dan mana yang akan jalannya padat, dan yang padat adalah opsi terakhir untuk dilalui seperti itu. Seperti hanya juga kita yang sudah pernah naik kereta api, misal jurusan di sini saya contohkan bahwa Yogyakarta Bandung itu adalah kereta api yang pernah saya gunakan untuk ya dulu pernah kuliah di Jogja gitu kan. Dari Jogja mungkin arah ke Bandung, terus bisa kita pesan bis T1 nomor kursi 3 dengan keberangkatan pukul 2 gitu kan. Bagaimana kita naik ke gerbong itu, bagaimana kita mengetahui gerbong mana yang harus kita naiki gitu kan. Jadi kita biasanya kereta bisa bisa kita tracing dari depan, misal dari lokomotif gitu, kalau terurut, atau bisa terbalik juga sih. Misal kita pertama cari yang dia kan lokomotif, terus eksekutif 1-2 misal, terus ada bisnis, baru bisnis 1-2, terus misalnya ekonomi gitu kan. Nah, si kereta itu sudah terstruktur, jadi struktur berdasarkan kelasnya. Maka misalnya eksekutif di depan, jadi ada eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Begitu juga dengan bisnis 1, bisnis 2, dan bisnis 3. Itu adalah suatu contoh struktur data yang terdapat di nyata juga. Kenapa kita mudah mencari lokasi gerbong yang kita akan naiki, ya karena sudah terstruktur tadi. Karena si kelas gerbong itu udah terkumpul, misalnya yang eksekutif kan di depan, terus yang bisnis itu setelah eksekutif, yang ekonomi setelah yang bisnis, seperti itu. Maka itu akan memudahkan kita untuk menaiki suatu gerbong kereta itu. Bagaimana juga kita akan men-tracing tempat duduk kita. Jadi kan kita dapatkan nomor 3A, maka kita akan memulai dari gerbong bagian depan, yaitu misal dari urutan 1 gitu kan. Ada, kalau tidak salah Pasundan itu ada 5 kursi, jadi misalnya A, B, C, terus ada D, E gitu kan. Maka kita akan terus tracing dari depan, oh ternyata 1A, 1B, 1D, 1E, lalu ke belakang lagi 2A sampai 2E, lalu kita ketemu dengan 3A. Maka itulah nomor kita yang harus diduduki, jadi tidak menggunakan nomor orang lain. Karena kita telah memiliki alamat atau kita itu sebagai data, maka kita akan ditempatkan sesuai dengan nomor pemesanan kita atau nomor kursi kita. Tracing juga atau pengurutan atau pencarian bisa dilakukan dari belakang, misal sampai berapa ya, belasan misal, dari kursi gerbong paling belakang misalnya ada belasan, maka kita akan dari yang terbesar ke yang kecil sampai menemukan nomor tempat duduk kita, yaitu nomor 3A, seperti itu. Dan kita akan pelajari terkait dengan array, nanti kita akan lebih dalam mengulang ini. Terus array, terus apa lagi, list. Jadi berbeda dengan array atau dengan, ya tadi contohnya seperti kereta itu adalah array, jadi sequential, jadi apa ya, berurutan. Sedangkan di list ini non sequential, jadi dia itu bisa diletakkan dimanapun, jadi bukan tidak struktur, tapi tidak
ya sekuensial, tidak berurutan seperti array yang seperti saya contohkan seperti kereta, sedangkan ini tidak. Jadi bisa data itu disimpan bukan dalam suatu gerbong gitu kan, tapi dalam suatu lokasi-lokasi atau titik-titik mana yang berisikan suatu alamat. Nanti kita akan lebih dalam itu belajar itu. Terus ada tree juga. Tree juga berbeda dengan array ya. Dia misal ini bentuknya. Di sini adalah ada nomor-nomor yang merupakan mungkin alamat dari suatu data. Misal ada not 8, 3, 10, 1, 6, 4, 7, 13, 14. 8 itu bisa dikatakan bahwa data pertama yang disimpan dengan alamat 8 itu. Maka ketika ada suatu data baru yang alamatnya lebih kecil daripada 3, maka dia akan disimpan di sebelah kiri not 8, sedangkan yang lebih besar akan disimpan ke not kanan. Misal kita isikan 10, maka dia akan berada di kanan si 8. Bagaimana kita ngisi 14, maka dia akan ada di kanan 8 dan juga akan di kanan 14. Berbeda jika kita inputkan 9, dia akan di kanan 8 dulu, lalu ketemu dengan 10, maka dia akan disimpan di kiri bawahnya 10 seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi itu yang akan kita pelajari terkait dengan struktur data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.